Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kelancaran untuk menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Nur Samsa selaku moderator dari kelompok ini. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Manusia dan Lingkungannya. Mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dengan dosen pengampu Bapak Musdar SPD MPD Universitas Sulawesi Barat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika. Berikut video kami. Sebelum lebih jauh kita mengenal tentang manusia dan lingkungan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu lingkungan hidup, dan manusia. Menurut Early M. Setia di tahun 2006 berpendapat bahwa lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Sedangkan untuk lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan untuk manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Secara singkat, kita dapat menguraikan arti penting lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat manusia hidup dan bertahan hidup. Kedua, lingkungan merupakan sumber utama bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia. Ketiga, lingkungan memberikan pengaruh bagi perkembangan diri dan karakteristik manusia. Dan keempat, lingkungan menjadi tantangan bagi manusia untuk diolah demi peradaban hidup manusia. Ekosistem adalah suatu kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup atau dari berbagai jenis dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan di mana terdapat intervensi manusia terhadap tatanan ekosistem. Dalam lingkungan hidup terdiri dari dua faktor penyusunnya yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Interaksi sosial adalah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta perantaranya dengan nilai serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial berbentuk hubungan yang tampak dalam kehidupan bersama. Tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan masyarakat. Interaksi sosial terjadi antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan kelompok sosial, antara kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Submateri selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada banyak bentuk interaksi sosial yang dapat diamati dalam masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pertikaian. Pertikaian adalah bentuk interaksi sosial di mana terjadi ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih dalam kepentingan dan niat. Pertikaian bisa terjadi dalam berbagai skala mulai dari konflik pribadi hingga konflik antar negara. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik seperti perbedaan dalam agama, politik, ekonomi, budaya, atau sumber daya. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu persaingan. Persaingan adalah bentuk interaksi sosial di mana dua atau lebih pihak berusaha mencapai tujuan yang sama atau berbeda. Persaingan bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada cara dan intensitas persaingan tersebut. Persaingan positif mendorong individu atau kelompok untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien. Sementara persaingan negatif dapat memicu terjadinya konflik dan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Bentuk interaksi sosial berikutnya yaitu kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok bergabung untuk mencapai tujuan bersama.
Kerjasama bisa terjadi dalam berbagai skala, mulai dari kerjasama dalam kelompok kecil hingga kerjasama antar negara. Kerjasama dapat memperkuat posisi individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, baik dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial. Bentuk interaksi sosial berikutnya yaitu akomodasi. Akomodasi adalah bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok menyesuaikan diri terhadap keinginan atau tuntutan orang lain. Akomodasi dapat terjadi karena berbagai alasan, misalnya karena adanya perbedaan budaya, kepercayaan, atau kepentingan. Akomodasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti kompromi, toleransi, atau pengakuan terhadap perbedaan. Akomodasi bisa menghasilkan kerukunan dan harmoni dalam suatu masyarakat. Bentuk-bentuk problematika sosial yang dihadapi masyarakat. Yang pertama, problematika sosial karena faktor ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, problematika sosial karena faktor biologi, seperti wabah penyakit yang menular. 3. Problematika sosial karena faktor psikologis, seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. 4. Problematika sosial karena faktor kebudayaan, seperti perceraian, kenakalan anak, dan kejahatan. Selanjutnya, jenis-jenis problematika sosial yang dihadapi. Yang pertama, kemiskinan. Contoh masalah sosial di Indonesia yang cukup menonjol adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketika seseorang tidak mampu merawat dirinya dan menyesuaikan taraf hidup di suatu kelompok. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran merupakan kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan. Faktor pendorong timbulnya pengangguran salah satunya karena persaingan sumber daya manusia. Faktor lainnya yaitu masyarakat yang tidak produktif. Yang ketiga, kesengajaan sosial. Kesengajaan sosial merupakan kondisi di mana tidak ada keseimbangan antara seringkali terlihat dari adanya perbedaan antara masyarakat terutama di bidang ekonomi. Yang keempat, kriminalisasi. Kriminalisasi adalah perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma manusia. Perilaku tindak kriminal akan dikenakan. Yang kelima, tingginya penyakit menular. Contoh masalah sosial di Indonesia lainnya yaitu penyakit menular yang sangat berdampak ke berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Yang keenam, pendidikan yang rendah. Pendidikan rendah juga merupakan masalah sosial yang perlu diperhatikan. Pasalnya, pendidikan diyakini dapat mengurangi masalah sosial lainnya, misalnya kemiskinan, pengangguran, hingga kesengajaan sosial. Solusi untuk menyelesaikan masalah sosial ini yaitu dengan membuat akses pendidikan yang merata ke seluruh pelosok daerah dan menyediakan akses tersebut. Selanjutnya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu kurang perhatian keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk, atau asupan konten informasi yang belum bisa diserap remaja. Contoh pencemaran tanah. 1. Adanya pembuangan sampah plastik. 2. Adanya penggunaan pupuk yang berbahaya. 3. Adanya limbah deterjen. Contoh pencemaran udara. 1. Asap kendaraan bermotor. 2. Asap pabrik. 3. Pembakaran sampah. Dan contoh pencemaran air yaitu 1. Pencemaran air karena limbah rumah tangga. 2. Pencemaran air karena sampah. 3. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Simpulannya, manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan. Dan marilah kita tetap menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum